辅助现在完全是。死也值了！灭天！什么？父亲！Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Wu Ying San Qiandao Season 2. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Su Wuzhou melawan si Guanping. Saat pertarungan berlangsung, Su Wuzhou terus-menerus diremehkan oleh semua orang. Tapi pada akhirnya Wuzhou berhasil mengalahkan si Guanping dengan keterampilan bertarung kelas 3 yang dipadukan niat pedang Nirvana miliknya. Hal itu pun membuat semua penonton di sana terkejut. Bahkan tetua Xi yang menyaksikan sampai turun tangan untuk membantai Su Wuzhou. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Guanping yang terus memohon ampun di hadapan Su Wuzhou. Dan ia juga menjelaskan bahwa Su Wuzhou tak boleh membunuhnya karena itu akan melanggar peraturan. Sedangkan Su Wuzhou menegaskan bahwa sepertinya ini adalah kata-kata terakhirmu. Sehingga Su Wuzhou berniat untuk mengirim si Guanping ke neraka sekarang juga. Di saat pedang mulai dilayangkan, tiba-tiba saja muncul si Lin Yuan yang menghentikan hal itu. Karena bagaimanapun juga ia sangat marah dan tak rela jika anak kesayangannya dibunuh tepat di depan matanya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, rupanya Qin Fengsa mengingatkan menantunya untuk berhati-hati. Dan benar saja ketika itu juga, si Lin Yuan langsung melancarkan serangan ke arah Su Wuzhou, yang membuat Su Wuzhou menahan serangan itu sampai dirinya terpental. Namun Su Wuzhou tak menyerah begitu saja, ia pun langsung mengambil pedangnya yang baru saja terlempar. Si Lin Yuan yang berhasil menolong anaknya sangat sombong, karena menurutnya Su Wuzhou hanyalah seorang bocah di usia muda dan tak boleh menjadi kejam seperti itu. Ia juga menjelaskan bahwa pertarungan ini hanyalah persaingan biasa. Lagi pula anaknya telah menyerah, mengapa Su Wuzhou justru malah berniat untuk membunuhnya? Bukankah hal itu sama saja seperti penghinaan? 许爷，我死吧！看来这就是你的遗言了。滁州小心！ Si Lin Yuan dibuat semakin tambah marah ketika Su Wuzhou menjelaskan bahwa sebenarnya itu hanyalah pukulan kecil. Dan mengapa justru sekarang Patriark Xi yang malah turun tangan? Bukankah ia harusnya sadar karena telah bersikap tak tahu malu seperti itu? Tapi si Lin Yuan tak peduli akan hal itu karena ia berniat untuk menyelamatkan anaknya. Lagi pula Su Wuzhou sendiri kini telah berhasil mengalahkan si Guanping. Meskipun begitu, Su Wuzhou menegaskan pada si Lin Yuan, memangnya kau ini siapa? Bisa seenaknya melanggar peraturan di arena kota Lin'an. Semua penonton yang menyaksikan kejadian itu tentu sangat terkejut. Karena bagaimanapun juga Su Wuzhou terlalu berani, meskipun dirinya sendiri telah berkata aturan yang sebenarnya. Temannya juga membenarkan hal itu, bahwa sepertinya tindakan keluarga Xi kali ini terlalu berlebihan. Dan menurutnya juga salah si Guanping sendiri, karena telah membuat perjanjian bertarung sampai mati. Bahkan menurut aturan sekalipun tak boleh ada orang lain yang ikut campur. Sehingga semua orang yang ada di sana pun mulai meremehkan kelakuan dari keluarga Xi tersebut. 都这么不要脸的吗？咱还想取他性命，竟然上的规矩！ 耍赖喽，不能插手的。 Sedangkan si Guanping sendiri segera mengadu pada ayahnya jika Su Wuzhou telah memiliki niat pedang Nirvana dan juga menguasai keterampilan bertarung kelas 3. Hingga karena hal itulah Su Wuzhou saat ini tak boleh dibiarkan hidup begitu saja.
Mendengar penjelasan dari anaknya, si Lin Yuan pun sangat marah karena bisa-bisanya Su Wuzhou secara terang-terangan mempermalukan keluarga Xi di depan umum. Dan karena semakin emosi, si Lin Yuan pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Sambil mengumpulkan kekuatan itu, si Lin Yuan berkata bahwa ia akan memberikan pelajaran hari ini pada Su Wuzhou, yang dimana Su Wuzhou pasti tak akan bisa melupakannya sampai seumur hidup. Melihat menantunya mau ditindas, Qin Fengsa pun tak tinggal diam. Dirinya sambil menggunakan kekuatan berkata, "Apakah menurutmu kau bisa seenaknya melakukan hal itu?" Qin Fengsa segera terbang untuk menghadapi si Lin Yuan, sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan yang cukup besar di antara mereka. 一生难忘的教训，当我不存在吗？就让我来会会你。 Saat adu kekuatan berlangsung, rupanya si Lin Yuan terlihat cukup kewalahan. Tentu saja Li Wanfeng yang melihat hal itu segera datang untuk membantu. Bahkan dirinya mengingatkan agar Patria Qin mundur saja dan tak usah ikut campur. Li Wanfeng langsung melompat dan melancarkan serangannya, tapi ternyata serangan itu dapat dihalau dengan mudah oleh Qin Fengsa, hingga membuat Li Wanfeng sempoyongan terkena serangan balik tersebut. Qin Fengsa yang sangat kesal memberitahu bahwa Li Wanfeng terlalu ceroboh karena berani menyerang diam-diam orang yang telah berada di ranah Inet. Li Wanfeng yang mendengar hal itu menjelaskan, meskipun dirinya tak bisa melawan Qin Fengsa, tapi ia telah membawa seorang praktisi yang kuat untuk membunuhnya. Praktisi itu pun segera muncul dan bergegas menghunuskan pedangnya tepat di depan Patria Qin. Diketahui juga bahwa praktisi berbadan kekar itu telah berada di ranah Inet. Namun rupanya kali ini Qin Fengsa terkejut karena praktisi itu cukup kuat sampai bisa menghancurkan pertahanan dirinya. 还是退下去比较黑家伙。天境墙。 Mengetahui ayahnya terpojok karena dikeroyok oleh dua orang, Qing Mao pun segera datang. Dirinya langsung bertanya bagaimanakah kondisi ayahnya saat ini. Tapi Qin Fengsa yang sudah kesal berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun sepertinya praktisi kuat itu adalah orang jahat di balik keluarga Xi dan juga keluarga Li, yang merupakan seorang praktisi dengan pedang besarnya. Praktisi itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberitahu keluarga Xi bahwa hari ini akan menyingkirkan keluarga Qin sekaligus dengan anak menantunya. Si Lin Yuan berterima kasih pada praktisi itu karena telah membantunya, yang ternyata praktisi tersebut bernama Tuan Jian. Tak hanya itu saja, si Lin Yuan juga berjanji kepadanya bahwa setelah ia menguasai kota Lin'an, maka dirinya tak akan pernah melupakan bantuan dari Tuan Jian tersebut. Yang dimana ternyata juga Tuan Jian itu sendiri adalah praktisi yang berasal dari sekte Juntian. Tentu saja Qin Fengsa dan Qing Mao yang mengetahui hal itu sangat terkejut. Bahkan Yu Feng juga merasa bahwa orang-orang dari sekte Juntian sepertinya sudah gila karena secara terang-terangan berani berbuat onar di kota Lin'an. Yu Feng bertanya apakah Yao Yao dan dirinya harus membantu kali ini. Tapi Yao Yao menjawab justru sepertinya Yu Feng yang sudah gila karena kota Lin'an dipenuhi oleh praktisi hebat, sehingga orang luar dilarang ikut campur, dan jika bendera militernya diketahui maka akan menjadi masalah yang semakin besar. Yu Feng yang mendengar itu bukan hanya terkejut saja, ia juga terlihat kebingungan karena jika ia dan Yao Yao tak membantu maka Su Wuzhou sebagai temannya mungkin tak akan selamat. Namun Yao Yao tetap santai dan menyuruh Yu Feng jangan khawatir. Lagi pula Su Wuzhou itu sangat hebat dan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. 会忘了君天教的恩情，除掉秦家人吧。什么？这虚无洲他禁止动手。 Praktisi Jian yang sudah semakin emosi segera melancarkan serangan ke arah Qin Fengsa. Sementara Qin Fengsa segera menyuruh Qing Mao untuk pergi karena ia akan melawannya seorang diri. Di saat Qin Fengsa sedang menghadapi praktisi Jian, rupanya Qing Mao nekat mau membantunya, yang dimana sekarang ini justru dirinya malah harus berhadapan dengan Li Wanfeng. Li Wanfeng yang melihat tubuh Qing Mao telah mendapatkan pencerahan tentulah sangat bersemangat, dan ketika Li Wanfeng mulai menyerang, rupanya Qing Mao berhasil melukainya. Menyadari hal itu membuat Li Wanfeng semakin tambah marah. Ia pun segera melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Qing Mao. 闪开！ 我来帮你。
Sedangkan Su Wuzhou yang melihat mertua dan istrinya terus-menerus diserang, ia pun menjadi sedikit khawatir. Tapi ternyata si Lin Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Wuzhou. Dan ketika ia mulai menebaskan pedangnya, Su Wuzhou pun berhasil menghindarinya. Su Wuzhou yang sudah semakin marah langsung mengancam si Lin Yuan, dan ia berjanji akan mengirimnya ke neraka sekarang juga. Si Lin Yuan yang mendengar hal itu bukannya sadar, justru malah tertawa karena menurutnya Su Wuzhou tak pantas berbicara seperti itu di hadapannya. Sehingga saat itu juga Su Wuzhou langsung menggunakan teknik penebas surga hingga terjadilah ledakan di sekitar tempat tersebut. Bahkan Qin Fengsha dan Qing Mao yang sedang bertarung sampai terkena hempasannya. Di sana juga para penonton kebingungan mengapa Su Wuzhou bisa menggunakan teknik kuat seperti itu. Mereka beranggapan jangan-jangan Su Wuzhou saat ini telah setara kekuatannya dengan si Lin Yuan. Ketika pertarungan terus berlangsung, temannya mengatakan bahwa tak peduli seberapa kuat teknik yang digunakan. Lagi pula mereka hanya ingin melihat hasilnya, siapakah nanti yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Ia juga bertanya-tanya apakah si Lin Yuan yang berada di ranah Houtian akan mengkonsumsi darah dan ki-nya sendiri. Dan mungkinkah Su Wuzhou bisa mengalahkannya dengan menggunakan keterampilan bertarung kelas 3. Lagi pula menurut mereka, si Lin Yuan seharusnya sudah mulai mengembangkan energi spiritual langit dan bumi. Temannya sontak saja menjelaskan, di antara mereka berdua tentulah terlihat adanya perbedaan kualitas kekuatannya. 心情去管别人，灵气了，双方的力量打得不相上下，而先天境的谢灵渊，他别呀。 Kembali ke pertarungan yang semakin sengit, Su Wuzhou terlihat mulai kelelahan karena sepertinya kekuatan si Lin Yuan jauh berbeda dari dirinya. Sehingga menurut Su Wuzhou, sepertinya ia harus menggunakan teknik andalan yang akan menjadi satu-satunya cara untuk mengalahkan si Lin Yuan. Sementara itu, si Lin Yuan berkata jika semua orang di kota Lin An terus meremehkanmu. Dan ternyata ia baru menyadari jika serangan dari Su Wuzhou barusan telah melukai tubuhnya. Namun si Lin Yuan tetap tertawa meskipun ia tahu bahwa kondisinya saat ini bisa merugikan dirinya sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa sebentar lagi Su Wuzhou akan bangga sampai menjelang kematianmu. Mendengar hal itu, Su Wuzhou tak peduli. Ia pun langsung mengeluarkan mangkuk esensi Dewa Songyu dan menyerap semua energi dari pil spiritualnya. Bahkan ia mengingatkan untuk membunuh si Lin Yuan, dirinya sampai harus menggunakan kekuatan andalan. Semua orang yang menyaksikan hal itu dibuat terkejut bukan main. Bahkan si Lin Yuan juga bertanya-tanya teknik apakah itu sampai membuat fenomena yang sangat mencekam di atas langit, yang mana ternyata Su Wuzhou menggunakan pedang pemusnah nyawa hanya untuk membunuh si Lin Yuan. Su Wuzhou segera lompat ke udara dan mulai menghunuskan pedang nirvana, yang membuat si Lin Yuan sangat ketakutan menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan tersebut. Sehingga karena hal itu ia meminta bantuan si Guanping untuk memblokir serangan dari Su Wuzhou. Tapi ternyata meskipun telah mengorbankan anaknya sendiri, rupanya tetap saja pedang nirvana milik Su Wuzhou dapat memusnahkan perisai si Guanping. Sambil terus-menerus ketakutan dan tak percaya, si Lin Yuan sangat kesal mengapa anaknya itu tak bisa diandalkan. Ia juga tetap tak menerima jika ajalnya akan datang karena bagaimanapun juga dirinya belum siap untuk mati. Namun pada akhirnya si Lin Yuan teriak kesakitan karena serangan pedang nirvana dari Su Wuzhou. 也吃了！什么？父亲！ Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Li Wanfeng yang ketakutan terhadap Su Wuzhou. Sedangkan Su Wuzhou sendiri berniat untuk menghajarnya. Dan karena sudah sangat ketakutan, Li Wanfeng pun segera berlari dengan cepat sambil memanggil praktisi Jian yang sedari tadi juga ikut kabur karena takut berhadapan dengan Su Wuzhou. Kemudian terlihat seorang pria berbaju biru yang sedang menggunakan kipas, di mana sepertinya pria itu adalah praktisi baru yang mungkin nanti akan berhadapan juga dengan Su Wuzhou. Setelah itu, rupanya Su Wuzhou sedang memegang kemoceng sambil berbicara serius dengan Yao Yao. Sementara Yao Yao sendiri tetap terlihat masih santai seperti biasa.
根本没打算。对，手，剑先生，他们的攻击要追上来了，得赶紧想对策呀！我好好指点指点他，你桀骜不驯的样子。Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.